Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Gusti Abdillah. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Kode kelas saya 06 PPKP 001. Dengan dibaca video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh Bapak dosen Herdi Wismanjaya SPD MA. Karena dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka karena disebabkan oleh wabah virus COVID-19 yang sangat meluas ini. Semoga penyebaran virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti semula. Oke, pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang penetapan Pancasila dan dasar negara. Apa sih yang melatar belakangi penetapan Pancasila dan dasar negara itu? Yang pertama adalah kekalahan Jepang, di mana Jepang kalah dari sekutu yang menguasai Jepang sepenuhnya. Di mana dari itu Jepang merasa terdesak. Karena terdesaknya ini, Jepang inisiatif menarik perhatian simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tersebut. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia sendiri, Jepang membentuk badan yaitu BPUPKI. Panjang BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya Sujumbi Kosakai, di mana dia dibentuk pada 1 Maret 1945 yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang. BPUPKI sendiri diresmikan pada tanggal 29 Mei 1945 di gedung Choi San-in di Pejambon, yang sekarang jadi gedung Pancasila, di mana BPUPKI ini beranggotakan 63 orang dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakil dari Jepang yaitu Ichibagase Yoshio, dan wakil dari Indonesia adalah Raden Suroso. BPUPKI sendiri melakukan sidang 2 kali sidang. Pada sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di mana pada sidang yang pertama ini BPUPKI membahas tentang penerapan Pancasila atau membahas dasar negara. Ada 3 tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di mana dari ketiga ini memiliki rumusan atau usulan rumusan dasar yang berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan, yaitu untuk membentuk dasar negara. Jadi dari sini terbentuklah badan kecil atau panitia kecil, yaitu panitia 9. Di mana panitia 9 ini melakukan sidang yang pertama dan menghasilkan Piagam Jakarta.
Dari Piagam Jakarta ini yang berisi ada ayat-ayat dari Pancasila. Dari isi Piagam Jakarta ini yaitu ada 5 isi. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sekali usulan-usulan dari Indonesia Timur yang mengenai tentang isi dari Piagam Jakarta tersebut, yaitu dari ketuhanan, dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam. Banyak usulan dari Indonesia Timur, yaitu meliputi dari Ambon, Irian Jaya, dan Sulawesi, yang kebanyakan rakyatnya itu tidak beragama Islam. Jadi sila pertama ditinjau kembali dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari situlah lahir sebuah Pancasila. Pancasila sendiri memiliki arti. Panca yaitu 5, dan sila yaitu asas atau dasar. Jadi Pancasila itu berisi 5 dasar. Pancasila juga yang berarti 5 dasar yang mendasari negara Indonesia. Pancasila sendiri ini terbentuk tidak mudah, melainkan banyak sekali proses-prosesnya. Dan dari situ BPUPKI melakukan sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, di mana dalam pembahasan sidang kedua ini BPUPKI membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 1945. Demikian sidang kedua sempurna. Tugas dari BPUPKI ini sudah sesuai harapan dan BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya terbentuklah badan yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di mana badan ini diresmikan pada 7 Agustus 1945. PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, di mana tugas dari PPKI ini adalah untuk mempersiapkan masalah-masalah yang mengenai tentang ketatanegaraan. Dari sini selanjutnya di mana Jepang mengalami kekalahan pada sekutu. Setelah PPKI, Jepang menyerah kalah pada sekutu, yang dimana kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus
sampai 9 Agustus. Di mana di sini membuat rakyat Indonesia menjadi vacuum of power. Ada yang tahu nggak vacuum of power itu apa? Vacuum of power itu adalah kekosongan kekuasaan. Nah, dari sini rakyat Indonesia berantusias untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang mengakibatkan kejadian peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kalian ada yang tahu nggak Rengas Dengklok itu apa? Rengas Dengklok itu adalah suatu penculikan dari golongan muda yang dimana menculik atau membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, di mana golongan muda dan golongan tua berdiskusi secara bermusyawarah. Dengan itu, untuk mendesak Insinyur Soekarno untuk membacakan teks proklamasi, merumuskan atau membacakan teks proklamasi sesingkat-singkatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada video tentang pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa. Nah, dari video tersebut, selanjutnya kita membahas tentang PPKI. PPKI melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana rumusan atau isi dari PPKI pada sidang itu yang berisi tentang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Presiden sementara dibantu oleh Komite Indonesia Pusat atau KNIP sampai terbentuknya lembaga-lembaga yang berwenang. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang sudah diterangkan mengenai penetapan Pancasila dan dasar negara. Yang pertama, dimulai dengan pembentukan BPUPKI oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. BPUPKI yang bertugas merancang atau merumuskan dan yang menerapkannya adalah PPKI. Secara umum, proses perumusan dan penetapan dasar negara terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, sidang BPUPKI secara khusus membahas mengenai dasar negara dan melahirkan istilah Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca, 5, dan Sila, dasar. Yang kedua, di sini ada masa reses yang bertepatan pada tanggal 22 Juni 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta atau yang kita sebut Jakarta Charter. Yang ketiga, sidang BPUPKI yang kedua disepakati rumusan dasar negara Pancasila yang terkandung dalam Piagam Jakarta yang masih termuka dengan kata syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama. PPKI, rumusan dasar negara Pancasila dalam Piagam Jakarta,
mengalami perubahan dari sebelumnya, yaitu syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Dari sidang PPKI menetapkan 3 keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, presiden sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional atau KNIP sampai dibentuknya lembaga-lembaga negara. Kesimpulan yang kita dapat dari hari ini yaitu latar belakang pembentukan penetapan Pancasila dan dasar negara. Yang kedua adalah pembentukan BPUPKI sebagai badan pembentuk yang dibentuk oleh Jepang. Yang ketiga adalah sidang PPKI, yaitu tanggal 1 Maret. Dan di sini juga ada tiga tokoh yang merumuskan usulan perumusan dasar negara dan mengetahui tentang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, evaluasi pada pembahasan hari ini adalah yaitu tentang apa itu Pancasila, bagaimana proses pembentukan Pancasila, siapa saja tokoh-tokoh yang merumuskan atau mengusulkan isi Pancasila, dan peristiwa apa saja yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi tersebut. Dengan itu, semoga semuanya lebih paham dan lebih dapat mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali di dalam hayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity.